Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya harian hari ini? Baik. Baik. Sebelum mulai belajar, minta tolong dulu kepada KM untuk menyiapkan terlebih dahulu ya. Duduk siap. Siap. Duduk oke. Oke. Untuk belajar yang kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada siang hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu kelas 7C. Adakah hari ini yang berhalangan hadir? Siapa yang pertama? Aidil. Aidil kenapa? Aidil sakit. Mudah-mudahan lekas pulih. Selanjutnya? Hasbi kenapa? Sakit ya? Oke. Kalau setelah itu ada lagi kah? Alisa. Alisa kenapa? Sakit, jatuh dari motor. Doain semoga cepat sembuh ya. Yang lain sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu belajar pelajaran apa? Matematika. Sudah siap? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perbandingan yang seperti biasa ya, membandingkan dua besaran. Kira-kira untuk perbandingan senilai ini kedepannya akan seperti apa? Tolong disimak baik-baik agar kalian bisa paham dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus memastikan nih ada kesepakatan pembelajaran. Di sini yang pertama, memperhatikan saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, aktif dalam proses pembelajaran. Siap? Siap. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin bertanya ataupun menjawab. Siap ya? Yang keempat, saling menghargai. Artinya, jika ada yang berbicara, kalian harus mendengarkan. Yang kelima, di sini Bu kasih titik-titik. Apakah ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Ini disepakati bersama ya? Oke, kita sepakati bersama. Sudah ada kesepakatan pembelajarannya ya. Lanjut. Nah, sebelum mulai di sini ayo kita fokus sebelum memulai belajar. Tadi sebelum belajar matematika sekarang ini habis apa? Kegiatan apa? Istirahat. Habis istirahat pasti ada yang lari, ada yang main. Udah sholat belum? Sudah, alhamdulillah sudah sholat. Untuk itu kita mindfulness sebentar dengan menggunakan teknik stop dengan cara bisa ikutin apa perintah Ibu? Silahkan kalian duduk senyaman mungkin, duduk tegak. Kalau sudah silahkan tarik napas kembali dan hembuskan pelan-pelan. Dan boleh membuka matanya kembali. Gimana, rileks? Rileks sudah ya. Yang tadi itu agar kalian bisa fokus. Tadi sudah istirahat, artinya sekarang kembali sudah ada di kelas. Kita harus fokus dengan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian ketahui, yang capai adalah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD. Diharapkan peserta didik dapat menggunakan pengertian proporsi dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai. Sebelum Ibu mulai, nanti Ibu akan kasih tahu caranya. Hari ini kita belajar berdiskusi. Sudah ada Chromebook di setiap kelompoknya? Sudah, oke. Kita akan melihat slide ini. Setelah itu kalian akan diberikan LKPD, di mana di dalam LKPD nanti
akan ada beberapa pertanyaan. Kamu isi boleh dengan nama anggota kelompok, kemudian dilanjut dengan nanti ada link video yang harus kalian simak. Nah, nanti digunakannya di dalam Chromebook. Paham ya? Sebelum itu, kalian jangan lupa setiap kelompok memiliki peranan yang sama. Semua siswa dalam kelompok harus aktif, tidak hanya satu orang. Karena pada saat pekerjaan kelompok, ibu akan berkeliling menilai, mengobservasi apakah kalian ikut bekerja kelompok, apakah kalian ikut aktif. Setiap kelompok yang aktif mampu menyelesaikan tantangan dan menghasilkan solusi dari soal akan mendapatkan poin yang lebih besar. Paham? Nanti di akhir kalian akan mempresentasikan di depan hasil karyanya, hasil jawabannya. Dan jika kalian sudah mencapai pada poin semuanya, akan ada tes dengan kegiatan kuisis. Satu Chromebook digunakan oleh satu kelompok, dan kelompok tercepat dan jawabannya yang paling tepat akan mendapat skor paling tinggi. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke, kita mulai. Bismillah ya. Selanjutnya, kompetensi awal yang harus kamu pahami. Yang pertama, konsep rasio atau perbandingan. Yang kedua, menyederhanakan rasio. Ketiga, persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, kata kuncinya ada rasio, perbandingan, skala, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan laju perubahan. Yang akan kita garis bawahi adalah yang perbandingan senilai. Oke, jadi kita tahu ya, tujuan kita adalah untuk memahami perbandingan senilai. Ayo kita mulai belajar. Ada pertanyaan pemantik, kelompok siapa yang bisa jawab? Pernahkah kalian memperhatikan semakin banyak buku yang kita beli, semakin banyak pula yang harus kita bayar. Mengapa demikian? Pernah ada yang belanja nggak? Angkat tangan. Oke, Zaira. Pernah belanja? Pernah. Belanja apa? Belanja makanan. Makanan. Kalau makanannya belinya sedikit, yang uang yang dikeluarkan semakin banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Kalau barang atau belanjaannya Zahira semakin banyak, kemudian Zahira bayarnya semakin banyak apa sedikit? Semakin banyak. Banyak. Kenapa? Karena harga per satu barangnya dalam jumlah banyak itu berbeda dengan harga satu barang ya? Iya, betul. Kasih apa buat Zahira? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Betul ya. Kata Zahira tadi, ibu ulang lagi ya. Semakin banyak kuantitas yang kita beli, maka akan berpengaruh kepada variabel yang lain. Contohnya katanya misalnya beli buku. Di sini kan kalau ini beli buku ya. Kalau yang dibeli bukunya satu harganya 5.000, maka kalau ibu beli bukunya 5, yang dibayar berarti berapa? 5.000. Iya, berarti kalian sudah mulai paham mengenai perbandingan senilai ini, bahwa ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Di sini, nah, ini perbedaannya. Yang perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Paham? Bisa dimengerti ya? Nah, ayo perhatikan. Sebentar ya. Nah, di sini perhatikan. Studi kasus pertama. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 bungkus roti dalam waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah, termasuk perbandingan apa, senilai atau berbalik nilai? Apa? Angkat tangannya yang berani jawab. Senilai
atau berbalik nilai? Ayo, siapa yang menjawab? Kalau pabrik itu menggunakan mesin kan? Kira-kira kalau mesin itu ada aturannya atau tidak? Ada, kata kuncinya itu. Jadi senilai atau berbalik nilai? Apa Diva? Apa? Ya, jawabannya adalah perbandingan senilai. Betul ya? Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Karena dalam sebuah pabrik kalau 5 menit 100 bungkus, artinya kalau 1 menit gimana? Tinggal 100-nya dibagi dengan 5. Berapa jadinya? 20. Hebat, keren. Lanjut ya. Nah, studi kasus yang kedua. Kalau ini kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Renovasi rumah nih. Kemudian pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Apa? Apa? Apa Gus? Berbalik nilai. Kenapa Gus? Ayo, nggak apa-apa. Ungkapkan saja. Apa Gus? Pekerjaannya semakin banyak. Kalau pekerjaannya semakin banyak, waktunya semakin Cepat. hebat. Kalau pekerjaannya semakin sedikit, Semakin lama akan selesai. iya, betul. Tepuk tangan buat Agus. Betul ya? Perbedaannya senilai dan berbalik nilai. Kalau senilai itu komposisinya jika variabel satu naik, yang kedua pun akan naik. Tapi kalau berbalik, kalau variabel yang satu turun, yang satu akan naik. Berbalik berarti kebalikannya. Nah, studi kasus 1. Tadi ini perbandingan apa nak? Senilai. Sebelum kita mulai ke LKPD, pemanasan dulu ya. Kita mengerjakan 1 buah soal. Kira-kira ada yang kelompoknya bisa atau enggak. Nanti setiap yang aktif akan Ibu berikan poin tambahan. Tadi sudah ada di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat menghasilkan 100 bungkus dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 bungkus roti? Ayo, siapa yang bisa? Ya, maju ke depan, boleh. Oke. Boleh maju, Afkar. Nggak apa-apa, belajar berani, ayo. Ayo. Di samping sini aja. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam pelajaran matematika, terkadang solusi atau langkah yang kamu gunakan bisa berbeda dengan teman yang lain ya nak ya. Tapi dalam soal matematika tertutup, sifat tertutup itu hasilnya pasti akan sama. Gitu ya. Ya. 100 kali 25. Dari mana 25-nya? 25 ini dari mana? Dari 2.500 ISIS. Yang lain ada yang mau nyoba lagi? Oke, Zahira. Yang lain fokus ya, perhatikan. Di sampingnya aja. Di sini aja. N sama dengan, oke.
Oke, tepuk tangan untuk Zahira. Oke, tadi jawaban Afkar juga betul, jawaban Zahira juga betul. Perhatikan ke depan ya. Di sini Zahira menggunakan komposisi perbandingan, di mana 100 buah roti dalam waktu 5 menit. Kalau 2.500 berapa? Berarti menggunakan perkalian silang. Jawaban dari Zahira sudah betul, oke? Kita lanjutkan. Ya, penyelesaiannya sama ya di sini. Nah, hasilnya sama dengan ini. 2.500 kali 5 bagi 100. Hasilnya berapa? 125. Ice breaking dulu. Setelah ice breaking, kita lanjut ke LKPD. Siap? Boleh semuanya berdiri dengan rapi, tidak berisik. Oke, kita ice breaking dulu. Siap? Ayo ikutin. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Udah, mari kita lanjut dengan LKPD kelompok. Perhatikan di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Diisi dulu identitas kelompoknya. Setelah itu kalian boleh mengerjakan bersama-sama. Kalau ada yang bertanya, Bu, link YouTube ini gimana caranya? Ibu sudah share ya. Kalian sudah siapkan ya di dalam Chromebooknya masing-masing. Nanti kalian untuk mengerjakan yang latihan pertama, kalian bisa mengerjakan jika kalian menyimak, memperhatikan apa yang ada dalam tayangan yang di Chromebook tersebut. Bisa dimulai? Untuk yang keduanya di sini, kalian diminta untuk mengisi dengan diagram ini, tabel. Kemudian menggambarkan diagram. Apakah kalian sudah membawa penggaris? Sudah, oke, berarti sudah siap. Jika dalam proses pembelajaran ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya dan angkat tangan terlebih dahulu. Siap ya? Baik, Ibu bagikan. Udah? Langsung di play yang step 1. Kalau perlu beberapa kali perhatikan videonya, boleh kalian ulang kembali ya. Waktu mengerjakannya 10 menit, oke? Pengantaran atau penjemputan. Terus subtitle aja. biasanya untuk pengantaran. Boleh kelompoknya siapa yang mau presentasi nomor 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Apa jawabannya? Jawabannya itu yang pertama soalnya, cobalah telah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Nah, jawabannya adalah Pak Anto adalah seorang pengusaha di bidang transportasi. Saat ini Pak Anto memiliki 8 mobil bus school untuk mengantar atau menjemput siswa atau siswi. Dalam satu bus berisi 5 orang siswa atau siswi. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini angka berapa sih? 1. Berapa? 1. Ya, hebat. Selanjutnya di sini berapa? 1. Oke, 8. 1. Yang ke sini yang mau jawab siapa? Siapa lagi yang mau jawab? Maju. Saya. Saya. Oke, mana tadi?
Gantian. Sudah? Tepuk tangan untuk kalian semua, hebat. Oke ya. Untuk gambar grafiknya, boleh satu kelompok maju ke depan, boleh? Hani gantian, Hani. Oke, anggota kelompok lainnya. Hani boleh? Boleh dua. Hani dan Satria boleh maju, lihat gambar grafiknya, kita perhatikan. Apakah sudah sesuai? Dilihatkan ke teman-temannya. Kelihatan nggak ya? Nih, berarti yang di bawah itu banyaknya pensil. Arya di bawah apa? Keterangannya. Banyaknya pensil. Yang ke atas yang vertikal apa? Harga pensil. Harga satu pensil berapa, Kak? 400, betul. Dua berapa kalau dua? Arya berapa? Ya, betul, sama. Yang ketiga berapa? 1.200, hebat. Yang keempat? 1.600. Oke, pintar. Yang kelima? 2.000. Oke, yang keenam? 2.400. Hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh duduk. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Gimana? Bisa? Belajar apa barusan? Perbandingan senilai. Masih semangat? Bisa tepuk semangat dulu? Bisa. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Spenma, super. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya pasti kalian tunggu-tunggu. Apa kira-kira? Oke, siap? Perhatikan kembali ke Chromebook. Ada di Chromebook ada yang namanya step 2. Buka step 2. Di dalam kuis ini terdapat 10 tantangan yang harus kamu kerjakan hanya dalam waktu 10 menit. Oke? Bisa dimulai? Silakan pegang alat tulisnya untuk menghitung. Kerjasama dan kompak, tidak ribut. Siap? Ibu akan mulai dari sekarang. Kalau 8 pekerja 200.000, 4 pekerja berapa? Itu satu kan tadi itu ini. 3 lusin itu 1 lusin. Jadi tanya apa? 6. 3 lusin itu kayak gimana? 36. 32. Apa ini? Dikurang ini? Iya, dikurang berapa? Ini tak? Apa? Itu rupiah. Oh, iya. Sudah ya? 10. Tadi 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai ya. Posisi pertama adalah kelompok 4. Posisi kedua adalah kelompok 3. Boleh tepuk tangan kelompok 3 mana? Posisi ketiga ada kelompok 5. Mana kelompok 5? Mana kelompok 5 ini? Selanjutnya adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, semangat dulu. Tepuk tangannya dulu, Nana. Kelompok 1 mana?
Oke, lebih semangat lagi ya. Gimana, sudah? Seru? Nah, perolehannya ya. Dapat medalinya. Udah ya. Oke. Mohon perhatiannya. Kegiatan ini sudah selesai. Sebelum selesai, ada step yang ketiga, step 3 dalam Chromebook. Ada? Silakan diklik step 3-nya. Kalau sudah menemukan ada Padlet, kamu klik link Padletnya. Sudah? Mohon perhatikan dulu sebentar cara mengisinya. Halo? Halo? Untuk pertanyaannya ada 4 buah pertanyaan. Zafir, listen to me please. Nomor 1, materi apa yang sudah kamu pelajari pada pelajaran hari ini? Nanti setiap kelompok silakan klik tanda plus di bawahnya. Nanti setelah tanda plus, tulis kelompok berapa, terus materinya apa hari ini. Paham? Yang kedua, apa materi yang disampaikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat dipahami? Nah, tulis kelompok berapa, terus jawabannya apa, dapat dipahami atau tidak, gitu. Siap? Yang ketiga, jika belum bagian apa, kalau sudah ya tulis sudah saja. Tapi kalau belum ya tulis bagian mana yang belum dipahami dan ingin diperdalam. Siap? Yang terakhir nih untuk semuanya, halo. Yang 4, apa perasaan dan sematkan emoji. Ada emoji kan? Yang menggambarkan perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini dengan menggunakan LKPD dan menggunakan kuisis. Silahkan diisi bersama teman kelompoknya. Kenapa? Emoji di mana, Bu? Emosinya ada nggak sih? Nggak tahu. Nggak muncul. Harusnya Senang. kalau nggak diklik aja. Nah, kalau kalian susah untuk mencari emoji, boleh diklik aja gimana perasaannya. Sedihkah, senangkah? Sudah ya? Gimana perasaannya hari ini? Mau lagi? Ya, lain kesempatan lagi. Ibu sebelum menutup kegiatan hari ini, kita sama merefleksi pembelajaran yang sudah dialami hari ini. Yang pertama kita belajar materi apa? Ya, sesuai dengan apa yang kalian tuliskan ya, perbandingan senilai. Tadi yang dalam LKPD kamu menggambar apa saja? Ada apa saja? Apa? Ya, betul, Satria Arya. Ada grafik, ada berhubungan dengan perbandingan senilai. Oke, hebat semuanya. Kemudian gimana perasaannya? Senang. Kemudian apakah bisa dipahami? Bisa. Kemudian harapan ibu setelah pelajaran pembandingan senilai, kalian di rumah boleh belajar lagi mengenai perbandingan berbalik nilai. Untuk pertemuan yang akan datang, tolong disiapkan, dibaca dulu di rumah mengenai perbandingan berbalik. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk saran-saran dan semua jawaban kalian. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah hebat, sudah kondusif dan mau bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum menutupnya, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah. Silakan Agus disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap, siap. Duduk oke, oke. Kumpulan kita membaca doa, baca dan sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk rapikan kelasnya. Terima kasih Bu Rita. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih juga, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Silakan untuk siap-siap dan boleh pulang.